Oke, kali ini kita akan bahas mengenai first order logic atau logika predikat. Nah, jadi gambaran umumnya gini ya. Kita kan sebelumnya sudah mempelajari mengenai logika proposisi, di mana sebuah pernyataan itu memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Nah, kadang-kadang ada kalimat-kalimat di dalam dunia nyata yang kalau kita terjemahkan begitu saja ke dalam proposisi, itu akan menjadi proposisi majemuk yang kompleks seperti itu. Nah, contohnya adalah misalnya nih, 2 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 2, 6 habis dibagi 2, 8 habis dibagi 2, 100 habis dibagi 2, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita menggunakan proposisi biasa gitu ya, jadi kita harus menggabungkan 2 habis dibagi 2, dan 4 habis dibagi 2, dan 6 habis dibagi 2, dan 8 habis dibagi 2. Itu kan panjang sekali gitu. Nah, sehingga pernyataan-pernyataan itu menjadi tidak efisien ya. Oleh sebab itulah hadirlah yang namanya kuantor atau quantifiers. Oke, jadi first order logic atau logika predikat itu menggunakan 2 kuantor. Kuantor yang pertama yaitu universal atau menyatakan seluruh anggota, semua gitu ya. Jadi simbolnya adalah A kebalik. Ini jadi semuanya gitu ya, semua. All. Jadi ingat aja all itu kan A ya. Jadi A kebalik gitu, dicocok-cocokin ya. Semua itu bisa juga kita sebut dengan setiap. Nah, kemudian yang kedua yaitu existential quantification atau E kebalik. Jadi exist ya, exist kan E, jadi E kebalik. Nah, dicocokin lagi kan. Jadi ini exist ini artinya ada, atau ada itu kan berarti minimal satu, bisa juga terdapat, atau beberapa, atau tertentu gitu ya, satu atau lebih gitu ya. Jadi intinya nggak semua gitu ya, nggak menjamin bahwa semua begitu. Kalau all itu menjamin bahwa semua memenuhi sifat tertentu gitu ya, memenuhi predikat tertentu. Kalau exist berarti ya at least satu lah ada gitu ya. Nah oke, ini adalah langkah membuat kuantor untuk pernyataan. Pertama, identifikasi dulu predikatnya. Ini predikat kalimat gitu loh guys. Kemudian baru bentuk fungsi predikat. Nah, biar nggak pusing, nih lihat contohnya nih. Misalnya, X adalah bilangan genap. Predikatnya yaitu bilangan genap. Gitu ya. Jadi predikat di sini itu bisa jadi kata kerja, bisa juga bahwa kayak bukan kata kerja gitu ya, tapi menjelaskan, kadang menjelaskan sifatnya apa, menjelaskan dia objek apa, kayak gitu ya. Itu kita sebut istilahkan dengan predikat gitu. Jadi nggak benar-benar pas dengan SPOK gitu sih maksudnya gitu ya. Jadi X adalah bilangan genap, predikatnya bilangan genap, fungsinya, nah kita bisa buat genap X. Kadang-kadang kalian akan menemukan di beberapa referensi itu nggak ditulis kayak panjang. Ini kan genap tuh kan panjang ya satu kata ya. Kadang-kadang dia cuma tulis PX gitu ya. Terus ntar dijelasin di bawahnya PX itu adalah X merupakan bilangan genap gitu loh. Jadi kadang-kadang dibuatin seperti itu supaya tidak terlalu panjang notasinya gitu ya. Tapi untuk memudahkan kita membaca untuk saat ini karena kita latihan, kita buat dengan clue yang cukup lengkap ya. Jadi misalnya bilangan genap ya kita tulis genap gitu ya, bukan G gitu ya, bukan GX. Nah, contoh nih X habis dibagi 2, berarti dia habis dibagi 2 gitu ya. Cuman saya bingung juga sih nulisnya di sini gitu ya, fungsinya ya. Ya udah saya tulis habis dibagi 2. Nah, dalam kurung X, nanti dibacanya X habis dibagi 2. X genap atau X bilangan genap gitu lengkapnya ya. Lalu nanti kita pasangkan kuantor. Entah itu universal atau eksistensial, tergantung maunya kita ngomong gimana gitu. Misalnya adalah semua semua X adalah, jadi semua X adalah bilangan genap gitu misalnya, berarti all X GX, all X genap X, jadinya seperti itu. Atau misalnya ada bilangan yang genap, berarti exist kan ada ya, exist ya, atau beberapa bilangan adalah genap, berarti exist X GX atau exist X genap X gitu ya. Nah nantinya kuantor universal kalau ternyata fungsinya ada banyak gitu ya. Kalau universal itu berpasangan dengan implikasi, sedangkan kalau eksistensial berpasangan dengan dan. Sebelum lanjut, kita coba lihat dulu ya. Ini adalah ekivalensi kuantor. Kadang-kadang kuantor itu kena negasi. Kalau dinegasi, exist akan menjadi all.
Lalu negasinya juga masuk ke dalam fungsi predikatnya. All menjadi exist. Ini ingat ya, masuk ya. Nah, dengan demikian artinya kalau all x p itu sama aja dengan negasi dari exist p. Karena nih exist-nya itu menjadi all. Not p-nya menjadi p dong. Karena kan kena double negasi gitu ya. Nah, ini kalau kuantornya double gimana? Wah, ada ya kuantor double? Ada dong. Kuantor triple juga ada gitu ya. Oke. Ini contoh aja. Jadi kalau not ini all berarti exist. Terus P-nya kena not. Nah, gitu ya. Kalau exist jadinya all. Ingat ya, not-nya juga kena fungsinya. Kalau exist all berarti jadinya all exist. Jadi tinggal dibalik aja sih. Terus habis itu kenain ke fungsinya gitu. Kalau fungsinya udah ada not-nya berarti not. Jadi dia bakalan hilang not-nya gitu. Intinya tetap hukum logikanya tetap jalan ya. Nah, ini contoh kuantor. Misalnya, saya ingin menyatakan bahwa semua bilangan genap habis dibagi 2. Nah, jadi semua X genap X. Jadi semua X di mana X ada jika X adalah bilangan genap, maka habis dibagi 2. Nah, dibacanya seperti itu. Jadi all X, jadi kan semua ini all. Bilangan genap berarti kan genap X. Habis dibagi 2, berarti habis dibagi 2X. Ingat ya, universal temannya adalah implikasi. Berarti genap, maka habis dibagi 2. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga, jika X adalah bilangan genap, maka dia habis dibagi 2. Sama aja artinya. Minimal 1. Minimal itu berarti eksis dong. Gitu ya. Minimal 1 mahasiswa pintar. Ada X, yang mana X adalah mahasiswa. Jadi X adalah mahasiswa dan X pintar. Jadi seperti itu ya. Tidak satu pun. Berarti satu itu kan exist ya. Tidak berarti not exist. Tidak satupun dosen yang tidak sopan. Berarti X adalah dosen dan X not sopan. Jadi tidak sopan. Nah, ingat ya, not ini bisa masuk loh menjadi all jadinya. Sehingga di sini jadinya kan dia all X. Awalnya kan ini not dosen, N menjadi or. Not sopan menjadi sopan kan? Berarti not dosen or sopan. Nah, ini kan sama aja dengan implikasi. Implikasi itu kan P implikasi Q itu sama dengan not P or Q. Nah, kalian lihat kembali materi tentang logika proposisi ya. Berarti kan not dosen jadinya dosen. Tadi yang or itu diganti dengan implikasi yang belakang tetap jadi sopan gitu ya. Jadi artinya sama aja, tidak ada satupun dosen yang tidak sopan, itu sama artinya dengan semua dosen sopan gitu. Nah sekarang, tidak semua mahasiswa rajin, tidak berarti not, semua berarti kebalik ya. X adalah mahasiswa, maka rajin, ingat ya, karena all itu kan jika maka ya, jadi implikasi. Nah, masukin nih, kamu bisa masukin kalau mau cari ekivalensinya ya. Jadi all itu menjadi exist. Kemudian ini supaya bisa dinegasi. Ini kan kena negasi nih dua-duanya. Ubah dulu menjadi not mahasiswa or rajin. Not mahasiswa kena negasi menjadi mahasiswa. Or kena negasi menjadi N. Rajin kena negasi menjadi nggak rajin. Artinya sama aja dengan ada mahasiswa yang tidak rajin. Itu sama artinya dengan tidak semua mahasiswa rajin. Berarti kan ada mahasiswa yang tidak rajin. Nah, terakhir, setiap mahasiswa yang rajin akan selalu mengerjakan tugas. Setiap berarti all. Mahasiswa yang rajin. Oke, berarti X adalah mahasiswa dan X rajin. Gitu ya. Maka X mengerjakan tugas. Ini saya buat tugas gitu aja ya biar nggak kepanjangan. Nah, kenapa kok ini ada dan? Katanya kan kalau all itu temennya adalah implikasi. Lihat gini. Yang menjadi, jadi kuantor universal itu kan temennya implikasi nih. Nah, implikasinya ini tuh di operator utamanya gitu loh. Ini kan majemuk ya. Ada banyak nih. Nggak cuma 2 doang. Nah, jadi ini yang kiri ini kan jembrengan digabung gitu loh. Kemudian implikasinya itu menggabungkan antara kiri dengan kanan. Jadi di kirinya ini ya boleh aja mau pakai on, mau pakai n, mau pakai or, atau apapun gitu. Yang penting operator utamanya gitu ya. Oke, begitu juga dengan exist ya nanti ya. Biasanya kan dia berpasangan dengan n. Jadi n-nya itu operator utamanya. Kadang-kadang jadi kiri n kanan. Kirinya itu kadang bisa majemuk gitu loh. Majemuk itu artinya lebih dari satu proposisi gitu maksud saya.